Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok PKMKC yang berjudul Rancang Bangun Smart Farming guna mengurangi limbah pada kandang ayam berbasis IoT yang beranggotakan Fadel Villa Akbar, Muhammad Rafi Mahindra, Raihan Dito Setiaki Kenasteka, Huratul Aini Soleha, dan saya sendiri Titania Maharani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada latar belakang, yaitu peternakan unggas merupakan usaha membudidayakan unggas dengan tujuan mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Unggas yang biasanya diternakan adalah ayam. Ilmu tentang beternak ayam sangat diperlukan untuk meminimalisir berbagai risiko yang mungkin saja terjadi saat berternak. Kurangnya ilmu beternak sekaligus sistem yang digunakan bisa membuat peternakan ayam yang dijalankan kurang berjalan sesuai dengan rencana, dapat mempengaruhi efisiensi peternakan tersebut. Indikator perawatan dalam peternakan ayam yang perlu diperhatikan berupa pendirian kandang yang dalamnya berisi pengontrolan volume minum, pengontrolan suhu dan cahaya, dan pengontrolan kesehatan. Memasuki revolusi industri 4.0, banyak teknologi yang sekarang dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan produktivitas peternakan yang lebih baik. Kemajuan teknologi juga dapat dirasakan dengan adanya suatu sistem yang dimana kita dapat mengendalikan suatu sistem tanpa harus turun tangan secara langsung. Salah satunya adalah teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Memadukan metode IoT dengan peternakan ayam diharapkan kegiatan peternakan menjadi lebih efektif. Untuk mewujudkan inovasi pada peternakan ayam, terdapat metode yaitu smart farming, bertujuan untuk kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya, yaitu smart farming untuk peternakan ayam yang ditulis oleh Ismin Nur Azizah tahun 2019, di mana kegiatan ini dirancang lebih sederhana dengan menggunakan Blink untuk langsung memonitoring kegiatan peternakan. Smart farming dapat memonitoring suhu kandang sesuai informasi yang berasal dari sensor DHT11, dapat ditampilkan dan divisualisasikan menggunakan Blink. Hasilnya, kipas dan lampu pemanas akan menyala agar kelembapan dalam kandang tetap terjaga. Suhu lingkungan yang nyaman di mana unggas tinggal yaitu sekitar 18 sampai 22 derajat Celcius dan 21 sampai 29 derajat Celcius. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana cara merancang sistem smart farming guna meningkatkan efisien peternak ayam dan cocok untuk lingkungan sekitar. Tujuannya, pemanfaatan teknologi guna membantu meningkatkan kualitas dari peternakan ayam dan meringankan pekerjaan dari peternak ayam. Lalu manfaat dari sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dari peternakan ayam dan meringankan pekerjaan dari peternak ayam. Implementasi dari IoT memberikan hasil berupa kandang ayam ideal dengan memenuhi segala kebutuhan pada peternakan ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Judul jurnal yang menjadi acuan dalam kegiatan ini adalah Smart Farming untuk peternakan ayam yang ditulis oleh Izmi Nur Azizah tahun 2019 dan Smart Kandang Ayam Petelur berbasis Internet of Things untuk mendukung SDGs 2030 yang ditulis oleh Kurniawan Gigi Lutfi Umam tahun 2018. Selanjutnya yang pertama ada IoT.
Internet of Things atau IoT merupakan suatu jaringan yang menghubungkan berbagai objek yang memiliki identitas pengenal serta alamat IP, sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai dirinya maupun lingkungan yang diindranya. Dengan kemampuan ini, IoT telah menggeser definisi internet sebagai komutasi di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, menjadi apa saja, siapa saja, dan layanan apa saja. Selanjutnya yaitu sensor. Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Pada rancangan ini menggunakan dua sensor, yaitu yang pertama sensor MQ137 dan ada sensor DHT11. Sensor MQ137 sensor ini dapat mendeteksi gas yang berbeda yang memiliki kandungan amonia dengan biaya yang rendah dan cocok untuk berbagai aplikasi. Sensor MQ137 yang ditempatkan pada wadah kotoran dan disambungkan ke aplikasi Blink kita untuk memonitor kadar amonia dalam wadah, sehingga kita mengetahui kapan dilakukan pengangkutan kotoran kepada pengepul. Selanjutnya sensor DHT11. Sensor ini merupakan sensor digital yang dapat menangkap suhu dan kelembapan udara di lingkungan sekitarnya. Sensor tersebut sangat mudah diaplikasikan bersama dengan Arduino. Pengukuran kalibrasi disimpan dalam OTP program memori yang berfungsi ketika internal sensor mendekati sesuatu, maka sensor akan menyetarakan pengukuran tersebut dalam kalkulasinya. Selanjutnya ada NodeMCU. NodeMCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Terdapat beberapa pin input atau output sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Selanjutnya ada relay 2 channel. Relay 2 channel digunakan untuk sebagai saklar untuk mengendalikan pencahayaan pada kandang ayam, yang akan menyalakan atau mematikan lampu penghangat apabila suhu yang terukur di bawah dari batasan suhu yang telah ditentukan, dan menyalakan kipas jika suhu di atas dari yang ditentukan. Selanjutnya, blower. Blower kandang ayam merupakan salah satu hal penting yang berfungsi mengatur sirkulasi udara di dalam kandang. Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu. Selanjutnya, lampu penghangat. Fungsi lampu untuk sebuah kandang ayam petelur bukan hanya sebagai penerangan atau penghangat suhu saja. Lampu memiliki manfaat lebih jauh, yaitu membantu proses kematangan organ reproduksi ayam petelur. Selanjutnya, ada motor. Motor terbagi menjadi dua, yaitu motor DC dan servo. Motor listrik DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Untuk motor servo ini merupakan sebuah motor dengan sistem closed feedback, di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Motor servo biasanya hanya bergerak mencapai sudut tertentu saja dan tidak kontinu seperti motor DC maupun motor stepper. Selanjutnya ada Blink. Blink adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan alat elektronik dari jarak jauh menggunakan perangkat Android atau iOS. Aplikasi Blink menyediakan dashboard yang memungkinkan pengguna dapat membuat antarmuka grafis sendiri menggunakan widget yang sudah disediakan. Pada aplikasi Blink, pengguna dapat menyimpan dan menampilkan data sensor secara real-time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama ada
diagram blok, yang di mana diagram blok kami terdiri dari 2 input. Nah, 2 input itu terdiri dari sensor DHT11 yang mendeteksi kelembapan udara. Lalu yang kedua ada MQ137. Input ini berguna untuk mendeteksi adanya gas amonia yang keluar dari kandang ayam tersebut. Lalu kedua input tadi terhubung dengan node MCU atau ESP8266, yang dimana ESP ini akan terhubung dengan motor, blink, dan relay. Untuk relay sendiri akan terhubung pada output. Output itu sendiri ada 2, yaitu ada lampu dan blower. Lalu output dari proyek kami yaitu ada 3, lampu tadi, blower, dan motor. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart. Di sini kami seperti biasa, yaitu mulai, lalu ada inisialisasi. Inisialisasi ini merupakan langkah awal dari pemberian nilai atau data awal yang dideklarasikan variasi atau objek. Lalu selanjutnya terhubung ke sensor DHT. DHT ini akan mendeteksi 2 kondisi, yaitu apabila suhunya tergolong dingin, maka output dari lampu penghangat akan menyala. Lalu kondisi yang kedua yaitu apabila suhu mendeteksi adanya hangat atau panas, maka lampu otomatis akan mati. Kemudian setelah mati nanti akan menuju ke sensor MQ137 untuk mendeteksi adanya gas amonia. Di dalam ini terdapat 2 kondisi juga, yang dimana apabila gas amonia itu melampaui kriteria, maka motor dan blower akan menyala. Namun apabila tidak memenuhi kriteria, maka motor dan blower akan mati. Kemudian selesai. Untuk data tadi, keluarannya bisa ditampilkan di aplikasi Blink yang sudah terkoneksi pada node MCU atau ESP8266 secara real time. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Setelah itu ada biaya dan jadwal kegiatan, yaitu dengan total yaitu 3.620.000 dengan sewa dan jasa, yaitu seperti animasi, jasa pembuatan produk atau juga untuk pihak ketiganya yaitu 1.500.000. Ada juga untuk kuota internet atau alat-alat untuk pembuatannya 800.000, transport lokalnya yaitu 120.000, dan biaya bayar akses publikasi sejumlah 1.200.000. Dengan jadwal kegiatan, yang pertama mengidentifikasi masalah, setelah itu mendesain alat, setelah itu ada persiapan untuk membuat komponen, setelah itu membuat alatnya atau merakitnya, setelah itu kita melakukan pengujian alat dan kita juga melakukan evaluasi. Setelah itu kita akan membuat laporan untuk kemajuan dan laporan akhir, dan selanjutnya yaitu kita membuat
artikel ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk desain yang saya buat, yaitu kandang ayam yang terintegrasi dengan sensor gas amonia, yaitu MH137. Nah, sehingga pada saat gas amonia terdeteksi, maka blower dalam keadaan on atau menyala dan conveyor berjalan untuk memindahkan kotoran ayam ke tempat yang telah disediakan pada ujung kandang. Nah, seperti ini. Nah, lalu pada tempat pengumpulan kotoran ayam yang telah terkumpul itu, kita sediakan semprotan dan juga sikat yang berfungsi untuk membersihkan alas konveyor, sehingga pembersihan yang dilakukan itu dilakukan secara maksimal. Lalu untuk sensor DHT11, yaitu sensor kelembapan suhu, itu akan mendeteksi kelembapan, sehingga ketika suhu rendah, maka lampu penghangat akan menyala. Dan ketika panas, maka lampu penghangat akan mati. Nah, berikut merupakan desain kandang yang kami buat sedemikian rupa. Sekian penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, karena manusia tidak ada yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.